anjing gede tuh, manja banget, heran dah. Oke, udah cukup sih yang ini, tinggal kita bersihinkan. Tadi kan agak-agak, wah gitu. Oke, bentar ya. Mau makan. Ayo, ditendang. Ayo. Wah, lucu-lucu banget ya pemirsa. Ada jenis Corgi, Pug, Beagle, Beagle Fries, sampai yang sebesar saya, Alaskan Malamute. Memelihara satwa salah satunya anjing, selain bisa untuk membantu menjaga rumah, bisa juga untuk teman bermain yang dapat mengurangi stres. Eits, tapi hewan peliharaan Anda juga perlu perawatan ya pemirsa. Selain agar tetap bersih dan wangi, perawatan perlu agar satwa kesayangan tidak terjangkit penyakit seperti kutu, jamur, atau bahkan stres yang bisa menyebabkan sakit. Dan saat ini, saya berada di salah satu toko hewan peliharaan di pusat perbelanjaan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk menjadi perawat satwa anjing. Jangan kencang-kencang gigitnya. Ini masih baru numbuh gigi jadi gatal. Dan kalau setiap pagi atau sore itu bagusnya Guguk memang diajak main, gak cuma di ruangan ber-AC. Dah, yuk ya, kita ke taman ya. Jangan digigit mulu. Pelan-pelan gigitnya ya, pelan-pelan ya. Aduh, kenceng banget. Untuk anjing yang biasa berada di dalam rumah, bermain di taman atau ruangan terbuka dan mendapat sinar matahari wajib dilakukan setiap hari. Selain mendapat vitamin D dan kalsium yang akan terserap oleh tubuh, sinar matahari juga akan mencegah anjing menjadi lembab yang berpotensi akan menjadi jamur atau bakteri penyebab penyakit kulit. Oh, jago ya dia ya? Bermain juga membuat peliharaan semakin dekat dengan kita. Lumayan ya, bisa jagain mereka sambil ngurangin stres. Karena ngajak mereka main juga bikin kita lebih rileks. Hei, jangan dibawa bolanya dong, sini lagi, ayo. Waktu menjemur yang paling baik pukul 7 sampai 9 pagi. Kalau nggak bisa bangun pagi, ya bisa pilih jam 3 sampai jam 5 sore. Ini. Jadi ketika diajak main juga pastikan hewan-hewan kesayangan Anda tuh terhidrasi dengan baik. Ini dikasihnya bisa air biasa atau bisa juga air dingin biar lebih seger. Buset, aus banget. Ya, udah habis dong. Selama anjing-anjing dijemur, waktunya membersihkan kamar mereka. Bagian dinding hingga lantai dibersihkan dengan detail dengan cairan khusus. Jika mereka lagi main, tempat mereka bubuk, ini bersihin. Biar nggak ada kutu. Soalnya kalau nggak bersih kan, kena tipisnya atau kena pupnya itu, nah, bisa jadi penyakit tuh, kutu lah, tak rontok lah. Bersihnya harus benar-benar detail. Tambahkan juga cairan desinfektan untuk bagian terakhir membersihkan kandang. Ingat ya, kalau bersihin kandang Guguk itu jangan sampai dia lembab. Setengah manjat dah. Kalau bentar bisa rontok. Bulunya, aduh. Setelah dilap, jangan lupa ganti air minum secara berkala. Kalau lagi panas, ya kasihnya air dingin biar dia terhidrasi dengan baik. Tapi kalau lagi pagi-pagi atau sore-sore, air biasa juga nggak masalah. Bentar ya, hei, jangan keluar kandang. Kamu ntar shift sore baru boleh main. Nah, minum dulu ya. Hei. Waduh, baru bangun. Ya, nanti sore ya. Nanti sore baru main ya. Kalau sedang sibuk dan tak sempat merawat hewan peliharaan Anda, bisa juga memanfaatkan fasilitas hotel anjing yang mudah ditemui di pusat-pusat perbelanjaan seperti ini nih. Oh ya, jangan lupa, pendingin udara harus selalu menyala ya. Sebab kalau kepanasan, bulu anjing dapat rontok. Anjing juga bisa muntah dan mudah sakit. Jangan lupa, diberi makan secara teratur. Jumlah makanan bergantung besar anjing. Kalau yang kecil seperti ini, sekali makan 80 gram dan diberikan pagi dan sore. Tapi kalau yang besar, sekali makan 250 gram makanan anjing.
Selain mengajak bermain dan membersihkan kandang serta memberi makan, saya juga akan merawat anjing, mulai dari memandikan sampai memotong rambutnya. Oh ya, sebelum dimandikan, di-blow dulu ya, supaya tahu apakah ada kutu atau tidak. Jadi, tidak menularkan yang lain. Kalau sudah aman, baru boleh dimandikan. Lagi gede tuh, manja banget ya Randa. Memandikannya wajib menggunakan shampoo anti kutu dan anti jamur. Tapi kalau anjing berbulu putih, bisa menggunakan shampoo yang mengandung whitening atau pemutih agar bulunya bersih dan berkilap. Yuk, dongak yuk. Nah, good dong. Kalau bagian kepala harus pelan-pelan, bisa beli lus-lus gini biar nggak kaget. Ntar buku juga bisa sedih kan, jadi dia kalau sedih tuh terus ngambek gitu loh, undung. Saya masih belum berani mandiin atau bersihin di bagian kepala. Pemirsa, nih triknya gimana Bang? Kalau di bagian kepala, doginya kadang-kadang nggak bisa diem. Jadi kalau di kepala itu harus mandinya, harus sirumnya pelan-pelan. Kalau cepat-cepat, kalau cepat-cepatnya air kan masuk di kuping. Takutnya ini kupingnya bau, gampang bau. Setelah sekitar 15 menit, waktunya dikeringkan. Kulit itu memang mengeringkan di bagian kepala ya. Dia kelihatan sukanya udah mulai agak takut. Kita nggak bisa langsung buru-buru ngeringin, harus pelan-pelan. Udah mulai kabur, dia nggak nyaman. Jadi kita juga harus pelan, tenang, nggak boleh bikin dia takut. Oke, keringin yuk, keringin yuk. Kecilin ya. Setelah kering dan tidak ada bagian bulu yang kusut, waktunya haircut atau potong rambut. Potong pendek bulu bagian perut, kaki, dan dekat ekor agar tidak mudah kotor. Bang Dharma, saya mau tanya dong Bang, kenapa sih bagian kaki itu harus dipotong juga semua gitu? Di bulunya ini ya, soalnya kalau misalkan dia sampai panjang, nanti kalau misalkan jalan di lantai itu licin dia kepesek gitu kan, jadi harus bersihin bagian bawahnya. Sambil membersihkan, perhatikan juga kondisi fisiknya. Apakah ada bulu rontok atau gatal-gatal? Kemudian lihat warna urinnya, apakah ada yang janggal? Serta, apakah ada perubahan aktivitas yang menurun, termasuk nafsu makannya? Sebab, sama seperti makhluk hidup lainnya, bila ada gejala-gejala tersebut, berarti satwa kesayangan Anda kemungkinan besar sedang sakit. Jangan lupa, potong kukunya juga ya. Namun jangan potong terlalu dalam, karena dapat membuatnya terluka. Bila kuku tidak rajin dipotong, kuku dapat patah, berdarah, atau bahkan tumbuh ke dalam dan menyebabkan hewan kesayangan Anda merasa tidak nyaman. Biaya perawatan untuk hewan peliharaan Anda memang tidak murah. Untuk mandi hewan berkisar Rp150.000 sampai Rp400.000. Itu belum potong rambut. Sementara harga untuk hairstyle dimulai dari Rp280.000 sampai Rp600.000. Tetapi perawatan tidak hanya berhenti sampai di situ. Salah satu yang sedang hits adalah swimming pool atau kolam renang untuk anjing yang berkisar di angka Rp50.000-an. Ya, pegang buntutnya aja. Gini ya? Pegang buntut. Oh, pegang buntut. Kenapa di buntut, Bang? Biar dia stabil. Oh, pegang di buntut biar stabil ya? Kalau di gendong begini nggak pernah ntar dia. Oh, ya. Empat. Ada 4 anjing yang hari ini dijadwalkan untuk berenang. Berenang secara teratur juga dipakai untuk terapi pada anjing yang mengalami sakit atau cedera di bagian kaki atau hidroterapi. Cepat, pelan-pelan. Oke, good. Air out. Oke. Saya jangan memaksakan ya, jangan menganggap semua anjing itu bisa berenang. Enggak, harus diajarin pelan-pelan. Dan kalau udah mulai capek, diajak istirahat. Oke? Bisa, Ero? Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya, Ero ya. Mengajak anjing berenang bisa membantu anjing tidak gampang sakit karena kaki terus menapak tanah. Ini juga bisa jadi cara bonding yang bagus agar peliharaan tidak galak. Dan kalau misalnya untuk yang mau punya doggy supaya bisa jinak gitu ya, kita training dari kecil. Kalau misalnya apa yang mereka lakukan yang kita nggak suka, ya kita bilang aja no gitu. Nah, dengan tegas gitu. Jadi sebenarnya doggy itu pintar. Jadi dari cara intonasi kita ngomong no aja, sebenarnya mereka udah tahu. Dengan kita tatap mata mereka no, mereka udah tahu.
Untuk yang mau main dengan anjing yang lucu-lucu ini, tapi belum bisa memeliharanya di rumah karena keterbatasan waktu, tenang. Banyak juga loh sekarang kafe kekinian yang menyajikan makanan dan minuman plus main dengan anjing-anjing ini. Wih, makanannya juga tidak kalah lucu ya pemirsa. Aneka cemilan di sini dibuat menyerupai mereka. Ada hotdog, pagi mouse coklat, cookies choco delight, sampai minumannya mango perfect. Buat weekend sambil santai. Coklat dulu nih, ada coklatnya. Coklat mus. Manis. Itu banget nih buat sama keluarga, sama anak mungkin, sama kerabat. Santai sambil main sama gue. Udah buka banyak. Untuk biaya masuk tiap kafe yang bisa bermain dengan anjing berbeda-beda. Kalau yang di tempat saya ini, minimal order Rp50.000 per orang selama 2 jam. Kalau weekend dan hari libur, minimal order Rp70.000 per orang dengan waktu yang sama. Dan semua hewan yang bermain dengan Anda juga sudah divaksin dari rabies sampai obat tetes kutu. Nanti ya. Nah pemirsa, kalau yang mau main ke sini jangan kasih makanan dari luar, belilah makanan dog food yang disediakan. Dan kalau ngasih makan jangan dari atas gini nih, jangan nih, karena nah tuh dia seakan-akan pakai mau gigit, tapi kalau ngasih dari bawah. Nah. Selama waktu bermain, jangan lupa ajak anjing untuk berinteraksi untuk mencegah stres pada hewan. Sama seperti manusia, peliharaan juga suka yang namanya hadiah. Bedanya kalau ini hadiahnya berupa cemilan atau snack time bila mengikuti arahan. Jadi bagaimana? Tertarik memelihara satwa yang menggemaskan ini? Atau cukup mampir ke kafe yang bisa bermain dengan anjing-anjing lucu ini? Rian Fernando, Dwi Agung, Jakarta.